gitu ya. Nah ini yang suka jadi problem Iya. ketika ibu menumpukan tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan cinta atau mendapatkan penghargaan dari suami, maka kalau ternyata tiba-tiba suami mengecewakan atau apa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang Betul, diharapkan Masya gitu ya, Allah. maka yang muncul adalah apa? Yang muncul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bilik Umi bersama saya Resni Gusmiati. Alhamdulillah senang sekali saya akhirnya bisa kembali menyapa teman-teman semua di Bilik Umi. Setelah pekan kemarin, alhamdulillah suami saya kembali sibuk gitu ya dengan aktivitasnya, sehingga waktu untuk edit video Bilik Umi ini terbatas gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya banyak kemudahan dan kelonggaran sehingga bisa konsisten menghadirkan konten di Bilik Umi. Nah, kali ini saya mau ngajak teman-teman semua rumpi positif dengan seorang ummahat atau seorang emak-emak gitu yang luar biasa menginspirasi bagi saya pribadi gitu ya. Beliau merupakan seorang ibu dari 5 anak, di mana 3 anak beliau homeschooling di rumah gitu ya bersama beliau gitu, dan 2 anak yang prasekolah juga di rumah, bahkan yang paling kecil itu kalau tidak salah seumuran dengan anak saya gitu ya. Kemudian selain itu beliau juga di luar gitu, di luar rumah mengelola majelis ilmu gitu. Nah, saya akan membacakan profilnya terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Sandra Muhardiani, SIKOM, CHT CNLP, alamat Cipicung 8 Balai Endah. Statusnya menikah dengan Kang Idai Tashiro. Mungkin kalau yang suka nasyid sangat tidak asing ya dengan Tashiro. Kemudian tadi ya beliau memiliki 3 putra dan 2 putri. Kalau tidak salah putranya ini mempunyai grup nasyid namanya Santri. Kemudian aktivitas beliau founder Ibu Sadar Ibu Bahagia, founder Muda Mulia, dan tentu beliau seorang pembelajar luar biasa ya. Beliau juga banyak sekali mengelola kajian-kajian di luar gitu. Saya sangat cemburu gitu ya, luar biasa, anak 5, 3 homeschooling tetap bisa berdaya di masyarakat gitu. Itu menjadi penyemangat buat saya. Akhirnya saya mengajak beliau untuk rumpi positif di sini supaya bisa mentransferkan energi positif dan juga tentunya ilmu kepada teman-teman di Bilik Umi. Oke, kita langsung hubungkan saja kepada beliau. Assalamualaikum Teh Sandra. Waalaikumsalam, Teh Resni. Gimana nih kabarnya Teh, sehat? Alhamdulillah, Udah Masya lama Allah, kita nggak Alhamdulillah. ketemu ya Teh ya. Berapa tahun yang lalu? Betul. Aduh, seneng nih Teteh bersedia meluangkan waktu untuk ikut rumpi positif di Bilik Umi. Ini Ya, sebetulnya Teh Alhamdulillah. lama sekali Resni penasaran nih dengan ini ya, ibu Mm-mm, sadar ibu bahagia gitu. Nah, mm. boleh nih Teh diceritakan sedikit apa sih nih Teh ibu sadar ibu bahagia ini? Oke. Ya Bismillah. Teteh gitu ya, yang ada umi-umi yang ada di bilik umi nih ya, nih Masya Allah. Sebetulnya apa yang saya buat sama teman-teman gitu ya, ibu sadar ibu bahagia itu sebetulnya dalam rangka mengingatkan diri sendiri gitu ya. Jadi kita kan suka self talk nih ya gitu. Nah, ini self talknya kita tuh benar-benar harus positif gitu ya, karena kalau misalnya self talk kitanya negatif, maka ini berpengaruh juga dalam kehidupan kita gitu ya. Dalam artian berarti kan kalau misalnya kita self talknya negatif, maka otomatis ya itulah yang akan menjadi kenyataannya gitu ya. Dan menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang 24 jam ya. Betul. Tidak ada waktu istirahatnya. Kalau Iya, misalnya ada ibu-ibu yang plus bekerja itu keren banget gitu ya. betul. Sampai jam 5 sore beliau bekerja, nyampe ke rumah beliau melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, itu keren banget gitu ya. Nah, kalau misalnya ibunya bekerja itu bisa dibilang jam 5 selesai sebagai profesinya dia sebagai bekerja gitu ya, pekerja. Iya, Tapi kalau ibu rumah tangga kan nggak bisa 5 sore kemudian bilang sama anak-anaknya, oke ya, iya. mama udah selesai ya nih ya jam kerjanya gitu ya. Atau Betul, jam 9 betul. malam, oke ya Pak ya, mama udah beres nih gitu ya. Kan Mau nggak pulang bisa dulu gitu ya. gitu. Iya. Pulang dulu gitu ya. Nah itu kan nggak bisa. Kalau ibu rumah tangga berarti otomatis full gitu ya. Dalam artian 24 jam ya profesinya sebagai ibu rumah tangga. Makanya layak kalau misalnya kemudian Allah pun menjanjikan jannah gitu ya, surga buat siapa? Buat ibu rumah tangga yang mana salah satu
apa kuncinya itu adalah ridho dari suaminya. Gitu. Nah ini masya Allah. Jadi hiburannya kita benar-benar yang surga tuh, bahkan Masya Allah. hiburannya itu bisa masuk ke surga lewat 8 pintu surga manapun. Jadi bebas Tuh, milih, gitu ya. luar biasa ya, Masya Nah Allah. itu gitu keren banget. Nah ini hiburan gitu, dan ini pun perlu sadar ke arah sana, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah mulai capek-capek, gitu ya, maka sadar lagi yang oke, Bismillah ya, kita dijanjikan jannah loh, gitu. Dan ini itu tadi perlu sadar untuk sampai ke apa ya, mendapatkan rasa yang yakin gitu bahwa Allah sudah mempersiapkan jannah buat para ibu rumah tangga gitu ya. Jadi sadar ini penting karena apa, itu tadi mengembalikan lagi visi misi awal menjadi istri, menjadi ibu ini perlu ada kesadaran. Gitu ya. Sebelum ke arah tentang sadarnya, oh gini, basic itu ada sana gitu ya. Jadi kita bikin komunitas yang mana, ayo kita sama-sama saling menyadarkan. Jadi self talk-nya seorang ibu itu adalah self talk menuju bahwa oke, saya menerima bahwa saya sebagai ibu rumah tangga sekarang, saya sebagai istri itu dengan amanah yang 24 jam. Dan ini sering-sering ibaratnya kita sering bahas ini dalam rangka untuk menyadarkan. Sadar ini penting karena kalau nggak sadar kebayang itu, kalau orang yang nggak sadar kan dia nggak tahu tujuannya mau kemana, tugasnya apa gitu ya. Maka oleh karena itu penting banget sadar untuk menuju bahagia. Kemudian kenapa ibu sadar ibu bahagia? Itu tadi bahwa sadar menuju ke bahagia, kemudian sadar dan bahagianya ibu ini berpengaruh kepada kebahagiaan seisi rumah tangga. Jadi Betul. kalau ibunya sadar maka otomatis gitu ya dia bahagia, kemudian efeknya siapa? Ring satunya ini anak-anak Ya, kan bahagia, betul. suami juga bahagia gitu. Kalau ibunya nggak sadar, ibu yang nggak bahagia, maka efek yang pertama kali merasakan siapa? Ya anak-anak juga, Betul ya banget. suami juga gitu ya. Iya, Makanya betul ini banget. emas banget gitu, kesadaran ibu dan bahagianya ibu tuh emas banget. Karena ibu tuh mau tidak mau, ibu adalah magnet, ya magnet di rumah tangga. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, bahwa ibu itu karena apa? Satu, Allah sudah menjanjikan surga. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, ibu-ibu ini perlu sadar akan apa? Yaitu akan bahwa disatukannya dengan suami itu sesungguhnya adalah dalam rangka berlari, berlomba untuk meraih ridho Allah. Ya. Nah ini yang suka jadi problem. Iya. Ketika ibu menumpukan tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan cinta atau mendapatkan penghargaan dari suami, maka kalau ternyata tiba-tiba suami mengecewakan atau apa yang diinginkan tidak sesuai dengan yang Betul, diharapkan Masya gitu ya, Allah. maka yang muncul adalah apa? Yang muncul adalah kecewa. Pada Betul teh. sesungguhnya bersatunya seorang suami dan seorang istri itu adalah dalam rangka berlomba. Ya, jadi berlomba menuju apa? Berlomba untuk Ridho. menuju ridhonya Allah. Ya. Ibarat orang yang main sinetron aja teh. Kita ini kan kayak lagi main peran ya di dunia ini ya. Iya, Gitu. betul. Seorang suami dia sedang berperan, seorang istri juga beliau sedang berperan gitu ya. Siapa Iya, yang ngasih perannya? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. betul. Maka otomatis yang ngasih hadiahnya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagai produser yang mana yang membiayai Iya. semua film-film yang sedang kita jalani gitu ya. Nah kalau orang yang main film itu kan kalau ibaratnya apa ya, dia nggak akan mendapatkan balas. Kadang-kadang kita nggak sadar berperan sebagai seorang istri, memposisikan suami itu sebagai yang akan memberikan nilai, yang akan memberikan hadiahnya. Maka pas ternyata suami tidak bisa memberikan itu, maka terjadilah Iya. kekecewaan-kekecewaan ya. Jadi itu ya teh. Jadi yang ketiga bahwa sadar bahwa sekarang bersatunya kita dalam rumah tangga ini dalam rangka apa? Berlomba meraih ridhonya Allah. Siapa yang juara, maka dia berhak, berkewajiban gitu ya untuk menarik pasangannya itu masuk ke surga Allah. Kalau ternyata suaminya yang duluan masuk surga, maka suaminya punya kewajiban untuk menarik istrinya. Kalau istrinya yang masuk surga duluan, maka istrinya punya hak untuk memberikan syafaat kepada suaminya sehingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting, ini perlu banget sadar. Dan ini masya Allah apalagi dalam kondisi sekarang ya Teresmi, tahu apa ya, hari apa ya di Kabupaten Bandung itu sampai ada 50 perceraian dalam Iya, satu hari. Resti kemarin Gitu baca ya. teh, iya Kabupaten Bandung. Gitu ya. Nah ini ya itu karena apa? Ya mau tidak mau memang kondisi sekarang akhirnya mungkin berdampak kepada ekonomi, berdampak kepada Betul. komunikasi yang nggak optimal di keluarga, gitu ya. Ada saling Ya, tuntut betul. menuntut. Nah, akhirnya ya itulah gitu ya. Jadi makanya oleh karena itu perlu banget ini sadar. Ya, Jadi sadar tuh bukan yang
Oke, sadar. Terus udah gitu, what next? Gitu ya. Nah, Iya. sadarnya bahwa Allah udah menjanjikan jannah, kemudian yang kita Mm-mm. kejar adalah ridhonya Allah. Mm-mm. Kalau misalnya tuh support suami, cintanya suami, itu adalah bonus, bonus, Hmm, bonus gitu ya. betul Sedangkan yang betul. tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala, bersatunya Hmm, kita dalam Masya rumah Allah. tangga adalah dalam meraih ridhonya Allah. Mm-mm. Gitu ya, seperti Tapi itu. teh memang prakteknya memang nggak mudah ya, karena memang hadiahnya Hmm. surga gitu ya teh ya, bukan menginap di pulau apa gitu ya, bukan mobil apa gitu, tapi surga gitu hadiahnya, makanya jalannya pasti nggak mudah gitu. Hmm. Ya, Ya selanjutnya gimana teh? ya itu Masya Allah. Jadi kembali lagi kepada bagaimana cara kita berpikir gitu ya. Jadi Mm-mm. ketika memang kita bilang oke Bismillah ya, ayah, abi gitu atau sayang atau ke suaminya gitu, terus bilang bahwa Bismillah ya sesungguhnya kita sedang berjuang nih meraih surga. Kalau ternyata di depan sana tiba-tiba ada halangan, rintangan, maka ya ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada ujian itu Allah meminta apa? Meminta kita lebih dekat lagi sama Allah. Gitu ya. Jadi makanya itu ketika ibu sadar, istri sadar, maka ini bisa jadi berdampak kepada suami pun akan ikutan bisa jadi terbawa sadar gitu. Karena apa? Sekali lagi saya bilang bahwa istri ini adalah magnet gitu ya teh. Jadi kalau istrinya udah sadar, udah bahagia, insya Allah akan terbawa gitu, semua istrinya juga akan terbawa. Jadi kembali lagi diingatkan kepada pasangan, kemudian juga seisi rumah, termasuk anak-anak gitu ya. Jadi sampaikan juga ke anak-anak, kita tuh nggak minta loh gitu ya punya anak kalian, itu kalian pun nggak minta loh sama Allah ibunya tuh yang ini, ayahnya yang ini. Mungkin kalau bisa request mereka juga minta yang lebih keren lagi gitu ya. Ya betul. Jadi sampaikan bahwa bersatunya kita dalam sebuah apa yang namanya keluarga sesungguhnya betul-betul adalah takdirnya Allah. Dan Mm-mm. Allah ketika sudah mempersatukan kita, pasti ini ada maksudnya gitu. Allah udah tahu positifnya kita apa, Mm-mm. maka oleh karena itu Allah pun akan mensupport kita untuk oke gitu. Allah mengingatkan kita kembali lagi kepada jannah Allah. Jadi kan kita ini makhluk surga ya teh ya. Iya Kita ini betul kan dulu dari surga, maka betul. kembalinya lagi kita harus ke surga lagi. Jadi ingatkan lagi anak-anak juga pasangan bahwa Bismillah ya gitu, kita saling menguatkan. Mm-mm. Ini balasannya surga, maka otomatis kalau ada sesuatu di jalan Mm-mm. gitu ya untuk menuju ke surga, jadi kita saling mengingatkan gitu ya, saling Masya Allah. menguatkan. Itu Ya, penting banget gitu ya. ya Masya Allah, berarti teh sadar itu ya, sadar bahwa tadi gitu ya, kita tuh ketika kelelahan kita sadar bahwa ini tuh ada ganjarannya dari Allah surga gitu ya teh. Dan ketika sering konflik dengan suami mungkin ya teh ya, yang disadarkan kita tuh sedang berlomba meraih ridho Allah, bukan ketika ridho Allah sudah didapatkan, insya Allah dengan pasangan juga akan semakin harmonis mungkin seperti itu ya teh. Ya, jadi gini teh, jadi gini, implementasi lombanya kayak gini nih ya. Ketika misalnya suami menyakiti, Mm-mm. kalau kalau misalnya kita sadar bahwa ini perlombaan, ini nggak mungkin istri ngebalas menyakiti. Karena kalau suami menyakiti, berarti kan poinnya minus tuh, Iya. gitu ya. Kalau kita sadar bahwa oke kita lagi perlombaan nih, Oke saya oke harus oke menang oke. nih, gitu ya. Oke oke, Jadi kebayang otomatis kebayang. dia nggak akan ngebales dengan negatif, Mengurangi nilai tapi poinnya itu ya. nah itu makanya pasti istri Oke. akan gimana? Oh itu banget, berarti kita gimana kita yang ya gitu ya. Gitu Betul. deh. Ibaratnya Masya kalau itu Allah. nyubit, berarti kita gimana ya? Kita Tulus. belai gitu ya, kita elus gitu itu. Jadi memang Masya inilah Allah. esensi dari perlombaan aja. Kalau misalnya nggak sadar bahwa ini adalah perlombaan meraih ridha Allah, maka yang muncul apa? Saling apa? Suami banget, oke lihat nih ya, saya laporin gitu ya. Wah gitu. Astagfirullah. Akhirnya apa? Akhirnya yang muncul adalah Aduh, minus, minus, iya, iya, minus, iya. minus gitu ya. Seperti itu. Astagfirullah. Maka Luar sadar biasa. dulu bahwa ini adalah Iya. perlombaan. Wah, Tata ini luar biasa loh. Resi baru denger loh ini seperti ini gitu. Jadi kan semakin, oh iya bener ya, kan kadang kita, ego kita, ah, aku juga bisa kayak gini gitu. Kalau ingat Benar, sadarnya ke benar. perlombaan kan pasti nggak akan melakukan itu ya. Ya Ya. Allah, mudah-mudahan bisa ngamalin ini, keren banget ya. Amin, amin. Sama Terbayang tes. kan ya. Saya juga masih berproses terus ya. Setiap orang ada ujiannya, keluarga saya juga ada ujiannya. Itu yang pasti bahwa Bismillah kita yakin bahwa seperti apa yang ada di dalam Al-Quran ya gitu, bahwa ujian itu sudah Allah pasang dengan kemampuan kita gitu ya, dan kita bisa melewatinya gitu. Maka oleh karena itu ya sering ngobrol, sering ada meeting bareng pasangan itu penting gitu ya. Jadi untuk kembali lagi mengingatkan, oke Bi gitu, oke Ayah, kita lagi dapat ujian nih ya gitu. Bismillah itu sebetulnya untuk naikin lagi gitu, kayak buat nge-up lagi biar pahala kita di hadapan Allah juga semakin besar lagi gitu. Jadi perlu banget saling sadar, jadi saling menyadarkan gitu. Betul betul betul. Iya teh, berarti udah kebayang lah sekarang mah gitu kan,
yang dimaksud sadar itu yang seperti apa gitu. Karena kan sebelumnya Teteh pernah bahas sekilas banget, walaupun sekilas itu udah menarik gitu. Dan sekarang udah Teteh jelasin cukup panjang gitu. Oh iya betul betul. Jadi insya Allah ini teringat terus Teh buat Resni gitu. Karena kan Ya biasanya ya Allah, para ibu itu memang kayak gitu ya. Ketika suami ini responnya ya kayak gitu dibales gitu gali gitu kan. ya. Nah kalau sadar ke sini kan insya Allah gitu ya, mudah-mudahan bisa tertahan, malahan ingin mengumpulkan nilai gitu ya insya Allah. Iya, ya. Nah, oke. Nah, kan pasti sering dengar Teteh bahasa berbahagia dengan fitrah gitu. Karena kadang sedikit yang merasa enak ya lelaki mah gitu, bebas gini-gini. Kita kan perempuan di rumah aja gitu. Nggak sebebas laki-laki, apalagi setelah menikah harus benar-benar patuh gitu ya ke suami, apalagi setelah punya anak gitu. Yang biasanya bisa keluar meet up gitu. Akhirnya 24 jam teh bener gitu ya Teh di rumah Teh gitu ya. Nah, ini gimana sih Teh cara meraih supaya bisa berbahagia dengan fitrah kita gitu sebagai wanita yang akhirnya punya amanah istri, ibu seperti itu Teh.